Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Oke teman-teman, balik lagi untuk sesi kita kali ini yaitu Bincang UMKM. Oke teman-teman, kali ini sesi Bincang UMKM kita yaitu tentang mie Aceh. Nah untuk itu di samping saya udah ada ownernya langsung dari mie Aceh Dapubu. Oke teman-teman, ini ada Mas Ghazali. Terima kasih udah diundang nih. Nah untuk mie Aceh, siapa yang nggak kenal sama mie Aceh? Mie Aceh udah bukan cuma di Aceh aja sekarang tempatnya ya, Mas ya. Udah banyak di mana-mana. Di Jawa atau di daerah manapun sekarang orang udah pada kenal kan sama mie Aceh. Soalnya kayak kuahnya dari mie Aceh itu yang khas ya kan ya Mas. Oke. Mungkin kali ini kita bakal langsung aja masuk ke sesi wawancara kita ya untuk mie Aceh ini. Oke, yang pertama saya ingin nanya nih Mas, kenapa milih bisnis mie Aceh ini? Kenapanya itu memang sebenarnya ini bisnis udah pernah dijalanin sama ayah dan ibu saya sebenarnya. Benar. Ayah bunda saya waktu saya masih kecil itu mereka udah pernah mencoba untuk membuka mie Aceh. Jadi kita berbicara waktu awal banget ya. Iya. Awalnya itu ibu saya itu sama ayah saya itu jualan sebuah butik. Oh, butik. Iya betul. Dan letaknya juga sama masih di Pamulang. Yang sekarang namanya adalah Bitgate di sebelah. Ada di belakang Superindo. Iya. Jadi dulu namanya masih Buah Hati. Butik. Selama saya kecil itu, ya inilah kehidupan kita gitu loh. Maksudnya dari segala sesuatu ekonomi kita tuh dibiayai oleh mie Aceh dan juga butik gitu, salah satunya mie Aceh. Tapi memang dari dulu orang tua saya tuh buat mie Aceh tuh belum pernah lah yang katanya yang sampai sukses gitu. Mesti trial and error karena semuanya. Betul. Berarti udah lama juga ya untuk mie Aceh ini. Benar, sudah lama sekali. Untuk namanya, itu kan orang belum pada tahu ya Mas. Iya. Apa itu arti dari Dapubu itu? Wah, kalau Dapubu tuh nama itu dari bahasa Aceh sih. Oh. Yang artinya tuh dapu adalah dapur, iya. bu adalah nasi. Oh, Bener. itu ternyata. Iya. Karena filosofinya itu biasanya ya, kalau warung Aceh ya udah jualnya cuma mie Aceh sama nasi goreng Aceh. Oh iya, Iya, kebanyakan bener. kayak gitu. Rata-rata martabak, cane. Iya. Tapi belum banyak gitu loh yang jual mungkin masakan-masakan Aceh yang lainnya. Gitu filosofinya. Makanya itu kenapa kita namanya warung nasi. Warung nasi. Iya. Jadi itu dari nama bahasa Aceh teman-teman, Dapubu itu. Sejak kapan sih Mas Ghazali mie Aceh ini dibuat atau didirikan oleh orang tua Mas? Iya. Sebenarnya kalau misalnya dibuat banget pertama kali ya, waktu umur saya itu masih 4 tahun. 4 tahun? Betul. Iya. Itu kita masih ngontrak di ruko yang sekarang tuh ada Bang, apa tuh namanya? Bang Banten kalau nggak salah, di bundaran sana tuh. Iya. Ada bang gitu. Saya lupa nama banknya apa pastinya. Di situ tuh waktu saya umur 4 tahun tuh orang tua saya tuh mesti trial and error banget untuk buat mie Aceh, terus akhirnya bangkrut. Tapi di situ masih belum menyerah gitu orang tua saya untuk buka di belakang Superindo pas. Oh. Yang sekarang itu sebelahnya itu butik saya. Oh, deket-deketan. Deket-deketan. Karena kita ya udah warga lama lah ya di Pamulang, udah dari kecil gitu kan. Kita di sini ya udah bersahabat banget lah. Iya, alhamdulillah. Dan pada akhirnya kita juga mengalami kebangkrutan di tahun 2010. Akhirnya kita tutup lagi mie Aceh kita dan mencoba buka lagi di tahun 2011-nya. 2011-nya. Iya, jadi jatuh bangun terus tuh orang tua saya. Dan akhirnya waktu itu cobalah dibuka, namanya Dapubu tetap. Oh, namanya Dapubu. Itu berawal nama Dapubu, tapi dulu masih bukan Dapubu Aceh, tapi namanya masih Dapubu Seafood. Kalau misalnya Mas cari di Google atau dimanapun, kita namanya tetap sama. Masih ada yang namanya tuh Dapubu Seafood. Terutama kalau misalnya mau share di WhatsApp, itu tuh nggak ada tuh mie Aceh Dapubu, adanya Dapubu Seafood. Dapubu Seafood. Iya benar. Nah di situ tuh akhirnya sempet
rame dan semacamnya. Tapi akhirnya ya namanya juga namanya bisnis kuliner ya, namanya bisnis lah lebih tepatnya, nggak selalu menguntungkan. Dan kalau bisnis tidak bisa kita pantau sendiri, ada aja lah orang dapur bermain di dapur gitu, macam-macam. Ya, qadarullah di tahun 2015-2017 akhirnya bangkrut lagi, kurang lebih di tahun segitu. Itu waktu saya masih SMA, kurang lebih. SMA. Betul. Pas saya kuliah, ya udah saya cobalah untuk belajar tuh. Iya. Untuk bagaimana masak. Padahal saya kuliah bukan bidang jurusan masak sih. Iya. Iya. Jurusan apa dulu kira Mas? Usuludin Mas. Iya. Tapi saya nyiapin itu untuk catering. Jadi ada catering dari negara mana? Kan saya kan kebetulan kuliah di Yordania, Iya. ya kan. Saya dan kawan-kawan kita buat kayak apa sih namanya? Catering rumahan lah. Iya, masakan Indonesia semua. Jadi walaupun di Yordania masakannya tetap Indonesia. Tetap Indonesia, karena bisa dijual mahal. Untung banget berarti. Untung banget sih Mas, alhamdulillah. Disitulah awal-awalnya berdiri Dapubu dan akhirnya mulai buka lagi waktu di awal COVID. Di awal Sampai COVID, sekarang. Sampai sekarang. Betul. Berarti udah panjang juga track recordnya ya. Wah, Udah jatuh bangun banget sih. Nggak ada rasa kapok ya. Nggak ada. Mungkin bisa dibilang kapok sih. Oh kapok. Kapok. Akhirnya ya udah diserahin ke anaknya. Mungkin ya. Itu dulu waktu masih jadi Dapubu Seafood, belum ada makanan yang lainnya berarti? Belum. Belum. Masih belum ada mie Aceh. Belum ada mie Aceh. Iya. Jadi waktu itu masih ya seafood biasa. Iya. Mungkin udah ada mie Aceh itu waktu udah mendekati kebangkrutan ya, bisa dibilang ya. Maksudnya udah mulai mau gulung tikar lah ya, sorry ya. Pas mau gulung tikar, akhirnya kepikiran kenapa nggak jual mie Aceh aja gitu kan. Sedangkan emang resep mie Aceh tuh ada gitu kita keluarga. Berarti dulu di ruko atau masih di jalan gitu? Di ruko, yang sekarang itu jadi Coffee N. Jadi Coffee N. Dulu kita sewa di sana. Besar atau ukurannya segini ada? Hampir segini lah ya, Coffee N lah pokoknya. Nyebut merek aja ya. Kurang tahu juga. Mungkin bisa dijelasin gitu Mas, apa yang ngebedain mie Aceh dengan yang lainnya gitu? Kalau yang dibedain sama mie Aceh, pertama kita di sini memang karena menyajikan untuk kesehatan juga ya. Iya. Dari segi mie-nya kita buat mie-nya sendiri. Mie sendiri. Betul. Kalau misalnya kita pesan atau beli, biasanya itu ada campuran yang mengandung air abu. Itu adalah zat kimia. Iya. Ya, bukan bidang saya untuk membicarakan itu, tapi kita ingin mempedulikan untuk masalah kesehatan. Iya. Iya, pertama itu. Terus untuk yang membedakan dari tempat lain, selain porsi biasanya mie Aceh tuh banyak ya. Iya. Jadi itu kesamaan sih lebih tepatnya. Dan perbedaannya mie Aceh biasanya itu di tempat lain lebih kayak mie Jawa. Oh iya. Jadi rempahnya kurang berasa. Iya. Benar. Cuma kayak asin aja gitu ya. Asin, paling ya gimana ya, warna mie Aceh aja Pedesnya lah. itu nggak terlalu terasa gitu. Iya, kurang lebih lah ya. Aduh. Berarti produksinya tuh dari hulu ke hilir lah ya, Langsung. Kita yang buat sendiri. Bahkan produksi untuk mie-nya kita ada mesinnya di atas. Oh, ada mesinnya sendiri. Ada mesinnya sendiri untuk pembuatan mie-nya. Kita juga buat sendiri untuk cane, martabak semuanya sendiri. Ya, teman-teman. Jadi di Dapubu ini mie Aceh segala sesuatunya dari hulu ke hilir itu langsung dibuat sendiri ya Mas, diproduksi. Betul, diproduksi Dan sendiri. pasti steril banget ya Mas. Masih steril banget, insya Allah. Aduh. Tapi waktu kan track recordnya tuh panjang juga dari 2010 gitu. Itu yang paling rendah di mana itu Mas kira-kira waktu pendirian prosesnya itu? Yang paling kita gimana ya? Itu waktu di tahun 2017 sih Mas. 2017 sampai 2019. Iya. Itu bahkan
dengan tempat yang hampir seluas sekarang ini, Iya. penjualan kita tuh sehari bisa 100.000 mas. 100.000. Iya. Itu memang mungkin gimana ya? Kondisinya waktu itu orang tua juga lagi kurang fokus mungkin, concernnya lagi di bidang lain. Terus memang juga banyak masalah internal dulu, karena banyak lah yang bermain itu dapur, iya, di dalam dapur itu yang paling bahaya sih. Iya, benar. Itu yang benar-benar ngerusak ritme gitu. Iya. Ritmenya tuh rusak banget. Soalnya Dari itu core-nya paling penting di dalam itu. Banget. Karena kan bumbu mie Aceh aja kalau misalnya SOP-nya salah atau takarannya salah aja tuh mengubah rasa banget kan, Iya. Mas. Ini bukan bermain lagi di dapurnya gitu. Aduh. Tapi Iya. dari titik baliknya di situ tuh gimana Mas? Apa yang bikin mau lagi lah mie Aceh lagi yang kita diriin gitu? Ya, karena gimana ya? Padahal di 2019 itu, apalagi dengan adanya COVID, Iya. itu tuh kita tuh orang tua saya sih lebih tepatnya. Orang tua saya sih udah give up banget lah. Udah Iya. benar-benar menyerah banget. Udah nggak ada giroh untuk membuka lagi mie Aceh. Karena dulu mereka sempat bercerita gitu ke saya. Kayaknya ayah dan bunda nggak cocok untuk berbisnis di kuliner. Tapi saya kuliah malah bergelut di kuliner gitu loh. Saya jadi kayak mikir, kenapa nggak saya aja kan yang lanjutin? Mungkin memang orang tua juga udah mulai lelah gitu kan. Mungkin ada prioritas lainnya, apalagi sekarang udah mulai punya cucu, ya kan. Waduh. Waduh. Ya udahlah ya. Jadi saya berpikir cobalah kasih challenge gitu, Iya. bunda ayah kasih challenge. Ini dulu sebelumnya itu mie Aceh Dapubu ini rukonya itu bukan ruko untuk makanan, bukan untuk kuliner. Dulu ini butik yang dimiliki orang tua saya. Dari sana pindah ke sini. Iya, Oh. dari yang sana pindah ke sini. Pindah ke sini. Betul. Dan ini memang punya orang tua saya. Dan saya minta challenge, cobalah aku kelola. Siapa tahu memang rezeki kan. Iya. Dan memang hobi saya itu masak. Masak. Iya, dari saya kuliah ya saya gelutin tuh ya kuliner. Nggak ada lain. Bahkan sampai keluarga besar aja bertanya-tanya gitu ke saya. Iya. Kamu di sana tuh kuliah atau jualan sih atau masak sih? Kayak orang tua nggak mampu gitu kan. Ya tapi memang hobi kan ya, nggak bisa terpungkiri gitu kalau ya udah memang kita doyan makan dan doyan masak gitu. Aduh, doyan masak. Iya. Makanya tuh kalau misalnya apa-apa tuh rewel gitu tuh kalau udah masalah makanan, kok rasa berubah ya kita rewel. Begitu sih Mas. Berarti ini yang sekarang berdiri ini Mas sendiri langsung yang ngelola. Alhamdulillah untuk saat ini sih saya sendiri. Kan kalau sebagai anak muda kadang ada tantangan kayak takut gitu Mas. Waduh. Atau itu kira-kira gimana tuh Mas, ada trik atau tipsnya gitu buat teman-teman yang lain? Tipsnya ya? Iya. Apa ya? Karena kan kondisi orang juga beda-beda ya. Iya. Kadang ada yang memiliki privilege, ya kan? Iya. Atau ada yang biasa-biasa saja. Untuk orang muda kayak apa? Untuk anak muda yang seperti kita tuh privilege itu tidak mesti dengan orang tua. Kalau ingin berbisnis sih, Iya. kalau menurut saya banyak kok teman-teman saya yang mungkin privilege-nya bukan dari orang tua tapi mereka memiliki koneksi dengan teman-teman yang lainnya gitu kan. Yang penting sih berani memulai, benar. Selagi berani memulai, walaupun sempat salah langkah, jangan kapok untuk belajar sih. Ya sembari berjalannya Dapubu ini, saya juga udah beberapa kali menggeluti beberapa bidang bisnis juga. Ya saya juga ditipu gitu kan. Adalah Pemain baru musibahnya. berarti kan. Pemain lama berarti. Pemain apa gitu. Ya makanya itu sih intinya sih yang paling penting sih itu. Iya. Jangan takut untuk memulai. Kalau nggak mulai ya jeleknya anak muda zaman sekarang gitu sih. Iya. Banyak ketakutannya, main bloknya terlalu besar. Betul. Itu sih yang paling itu. Satu lagi mungkin terakhir kali ya Mas untuk Iya. ini. Kan udah
banyak juga track recordnya gitu, jatuh bangun. Mungkin ada tips gimana biar kita tuh nggak terus-terusan di lubang yang sama gitu, Oh, untuk mempertahankan iya. bisnisnya itu. Oh iya. Salah satunya sih yang harus paling kita perhatikan itu bagaimana SOP itu dibentuk sih. SOP dibentuk. Salah satunya bagaimana apa namanya dari dapurnya. Yang paling penting kalau untuk dari bidang kuliner, yang pastinya dapurnya sih. Iya. Kalau menurut saya dari takaran, bumbu, terus apa namanya orderan-orderan, belanjaan itu yang paling harus kita pantau untuk keluar masuknya. Iya. Benar. Karena pertama kalau misalnya kita nggak megang bola dalam suatu bisnis, hilang itu bola nggak tahu Iya. kemana. Itu yang paling bahaya sih untuk pengalaman orang tua saya sih yang saya lihat gitu kan. Dan selama saya waktu geluti apa namanya catering waktu semasa kuliah, Iya. kalau kita yang belanja semuanya sendiri, kita buat sistem belanjanya sendiri, ya aman-aman aja, nggak ada yang curang gitu, insya Allah. Atau nggak ada lah kekhawatiran atau fitnah, insya Allah. Karena kan yang merusak itu kan kekhawatiran. Kalau ketika kita nggak memiliki sistem akan hal itu, akhirnya kita bisa jadi menyalahkan orang yang tidak salah. Nah makanya itu, ya kita belajarlah dari cerita orang-orang terdahulu gitu ya. Pasti harus. Itu sih yang paling penting. Jangan pernah merasa diri kita hebat. Kita terus apa namanya mendengar cerita orang, mendapatkan saran orang, itu paling penting sih. Setelah kita udah memulai suatu bisnis. Betul. Jadi Sobat Apkori, untuk tadi kata Mas Gozali itu, kalau kita punya bisnis itu atau usaha, kita walaupun kita nggak megang langsung, tapi kita bisa ngawasin, kita tahu semua pergerakannya. Betul, harus, wajib. Ya mungkin cukup ya Mas dari Sobat Apkori kali ini. Oke Sobat Apkori, jangan lupa untuk like, share, and subscribe di channel ini. Dan mungkin ada channelnya dari Dapur Buah? Wah, belum ada Mas. Oh belum ada. Nanti kalau udah di invent di sini ya. Siap. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makan Mas, monggo Mas, ayo Mas.